Selamat pagi, salam inspirasi. Kali ini kita akan coba bincang-bincang tentang buku Adversity Question. Adversity artinya kesulitan. Di tengah bencana dan di tengah ujian dari Allah dengan pandemi yang begitu dahsyat di seluruh permukaan bumi ini, sehingga banyak orang merasa kesulitan untuk menghidupi keluarganya, menghidupi dirinya, atau kesulitan untuk berusaha atau mempertahankan perusahaannya, apalagi memajukan perusahaannya. Nah, mengubah hambatan menjadi peluang. Kalau saya melihatnya, cari peluang baru dan tantangan baru, lalu atasi hambatannya. Karena semua hambatan itu semua orang akan selalu menemukan hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Sebenarnya buku ini sudah pernah saya baca. Akan tetapi karena situasi pandemi sekarang, di mana banyak orang yang mengeluhkan tentang kesulitan kehidupan, kesulitan menghidupi perusahaannya, atau kesulitan bertahan, mempertahankan perusahaannya dalam kondisi pandemi ini, maka saya coba baca-baca lagi buku yang berhubungan dengan kondisi terkini. Karena hanya dengan membaca, ya katanya membaca itu adalah jendela dunia, pikiran kita akan terbuka, ya. Jangkauan-jangkauan yang sebelumnya tidak terjangkau oleh pikiran, dengan membaca inspirasi akan terbuka sehingga jangkauan pikiran akan menjadi luas dan menjadi tinggi. Seperti kata pepatahnya, membaca adalah jendela dunia. Jadi jangan hanyut dengan berpikir sendiri, dengan pola pikir sendiri, dengan jangkauan pikiran sendiri untuk mengatasi masalah yang tidak dapat diatasi. Ya, untuk bisa melakukan terobosan, mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi, ya kita perlu mengembangkan diri, kita perlu membaca buku atau ilmu, kita perlu ilmu pengetahuan, lalu kita perlu mengadakan penelitian atau riset, lalu kita juga perlu belajar dari pengalaman-pengalaman orang hebat, orang-orang yang sudah selesai, orang-orang yang telah berhasil mengatasi kesulitan. Nah, saya masih ingat Presiden Barack Obama ketika ditanya wartawan, kenapa Amerika ingin ke planet Mars, padahal itu planet yang sangat jauh dengan tantangan yang sangat sulit. Nah, beliau menjawabnya, ya karena Mars itu, untuk mencapai Mars itu sulit. Ya, hanya dengan mengatasi kesulitan tersebut, seorang menjadi hebat, seorang menjadi luar biasa. Seorang tidak akan menjadi hebat dan tidak akan menjadi luar biasa dengan hanya bicara, dengan hanya seperti kata dalam tempurung, merasa hebat sendiri, merasa pintar sendiri, ya. Lalu menulis seperti orang hebat di medsos, ya tidak akan merubah keadaan. Ya, jadi kapasitas Anda akan tercermin dari apa yang bisa Anda perbuat, kesulitan apa yang bisa Anda atasi, dan terobosan apa yang bisa Anda lakukan, serta inovasi apa yang bisa Anda develop atau Anda create. Nah, dalam buku ini dikisahkan 31 orang pendaki Gunung Mount Everest, ya, pada 10 Mei tahun 96. Dari 31 pendaki itu yang telah capai di puncak Everest, lalu di sana datang badai salju, ya. Doc Hanson, seorang pegawai kantor pos di Washington, itu karena begitu kencangnya badai, beliau tidur, merebahkan diri. Padahal merebahkan diri itu sangat tidak dibolehkan. Pengalamannya mengatakan dengan merebahkan diri di tengah badai salju itu seorang akan sulit untuk berdiri. Ya, akhirnya Hanson ini menyerah dan meninggal. Berbeda dengan Beckwithers, ya. Beckwithers ini sempat jatuh pingsan, ya.
Lalu ketika sadar, dia berusaha bangkit dan berusaha untuk mengatasi kesulitan badai salju tersebut, serta menanamkan kepercayaan diri di dalamnya. Dia tetap optimis akan mampu keluar dari hambatan atau kesulitan badai salju tersebut. Nah, dalam buku ini banyak sekali hal yang berharga yang dapat kita petik ya dalam kondisi pandemi sekarang ini. Di antaranya ada kesimpulannya, setiap kesulitan merupakan tantangan dan setiap tantangan merupakan peluang. Ya, jadi dari tantangan itu akan muncullah peluang baru. Dalam buku ini juga dituliskan ya, pada umumnya ketika dihadapkan pada tantangan-tantangan hidup, kebanyakan orang berhenti berusaha sebelum tenaga dan batas kemampuan mereka benar-benar teruji. Ya, banyak orang yang merasa cukup ya, quitter ya, itu berhenti berusaha ketika menemui kesulitan yang menurut pikiran dia, menurut kemampuan dia saat itu tidak akan mampu dia lewati. Padahal kesulitan itu justru harus dijadikan tantangan dan membuktikan diri atau mengasah diri untuk bisa mengatasinya sehingga teruji menjadi orang yang lebih baik. Sini juga ada kata pintar dari Martin Seligman ya. Jauh lebih penting mengetahui bagaimana menghadapi hal-hal yang negatif daripada menjadi orang yang berpandangan positif. Ya, menghadapi hal yang negatif di sini tentunya adalah kesulitan, bukan hal-hal yang buruk, kesulitan, hambatan, dan segala macam yang sifatnya membebani atau menghalangi untuk seseorang mencapai tujuan. Yang tidak kalah penting dalam buku ini menuliskan tentang riwayat Presiden Jimmy Carter ya. Jimmy Carter yang dikalahkan oleh Presiden Ronald Reagan pada tahun 1980. Ya, jadi beliau hanya menjabat presiden satu periode. Tetapi begitu selesai dalam jabatan presidennya, beliau mendirikan Jimmy Carter Center yang bergerak dalam bidang kemanusiaan dan bergerak dalam bidang penegakan demokrasi, lalu memantau pemilu-pemilu di negara-negara berkembang dan membantu mengatasi penyakit-penyakit menular di Afrika. Dan ternyata terbukti justru pengaruh dan nama besar Jimmy Carter itu terbangun setelah beliau tidak jadi presiden lagi. Nah, kalau pengalaman Jimmy Carter ini kita hubungkan dengan teori hierarki Maslow, yang hierarki tertingginya adalah transenden. Transenden itulah kebutuhan di dalam diri untuk memberi atau untuk berbuat. Maka pas benar dengan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jimmy Carter. Nah, dalam buku ini dalam buku ini tiga manusia yang mendaki gunung ini dibagi dalam 3 tipe ya. Yang pertama adalah quitter itu artinya cukup. Lalu camper itu artinya berkemah. Lalu yang ketiga climber itu artinya pendaki. Jadi bagi seorang pendaki, ketika dia istirahat atau berkemah, itu digunakan untuk membangun recovery tenaga dan semangat. Sementara bagi camper berkemah istirahat sampai di situ saja. Dan bagi quitter, ya mungkin sebelum sampai berkemah dia udah menyerah duluan. Dalam buku ini juga ada kutipan dari pemimpin-pemimpin hebat dunia ya, seperti Václav Havel dan Nelson Mandela yang menyatakan bahwa keyakinan atau iman merupakan unsur penting bagi kelangsungan hidup ya, masyarakat kita. Dan banyak sekali pelajaran dan teori-teori yang bagus untuk kita baca dalam buku ini untuk kita bisa mengatasi atau paling tidak bertahan dalam kondisi pandemi sekarang ini. Dan tidak kalah pentingnya lagi, dalam buku ini dituliskan bahwa keteguhan hati, kegigihan, keyakinan, serta ketekunan adalah hal-hal yang sangat berharga dan tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Tidak bisa digantikan oleh kecerdasan atau kepintaran, dan tidak bisa digantikan oleh materi atau apapun. Padahal yang namanya keyakinan, keteguhan,
Dan ketekunan adalah hal-hal yang semua orang bisa melakukannya. Demikian sharing kita tentang buku Adversity Question kali ini. Semoga ada manfaatnya. Salam